9.1 Jeronimo The Roll Son of Jogja. Hai, halo Kaca Muda Jogja, apa kabar? Ketemu lagi barengan sama El Arlika yang spesialnya jam 3 sore ada nih Kaca Muda Jogja barengan si Dilan ya. Tapi nggak sama Mile ya. Tapi kita tetap jalan-jalan nih Kaca Muda Jogja barengan si Dilan ya. Si Bakul Jajah Deso Milangkori barengan sama Dinas Koperasi UKM DIY ini Kaca Muda Jogja. Nah, kita lagi jalan-jalan di salah satu tempat, masih di Jogja-Jogja aja gitu, karena memang kita keliling daerah Yogyakarta, tapi dari ujung ke ujung, dari sudut ke sudut nih Kaca Muda Jogja barengan sama Dinas Koperasi. Dan sekarang kita ada di Partorejan Ekowisata Panca atau Ekowisata Pancoh. Kalau Kaca Muda sekarang lagi mungkin di sana dengar suara air gitu atau suara tung gitu. Nah, karena emang kita lagi ada di sekitaran ada sungai gitu ya. Jadi bener-bener di outdoor, kita ngobrol di luar nih, ngobrol barengan sama teman-teman saya yang ada di sini gitu ya. Narasumber saya yang ada di sini untuk bisa banyak mendapatkan informasi yang seru nih buat Kaca Muda Jogja. Masih berhubungan dengan UMKM nih Kaca Muda Jogja. Dan temanya untuk sore hari ini adalah perencanaan master plan Desa Mandiri Budaya Kalurahan Girikerto ya. Jadi Kaca Muda Jogja stay tune terus di sini karena kita bakalan ngobrol-ngobrol sampai 1 jam ke depan barengan sama narasumber saya gitu ya. Hari ini kita punya narasumber masih dari Dinas Koperasi, ada Ibu Ratna Listiani, Kasukbid Kewirausahaan Baru Bidang Pelayanan KUMKM. Selamat sore Bu. Selamat sore Kaca Muda semua. Sehat Bu? Sehat alhamdulillah. Semoga gak bosan dengar suara saya. Ini udah jalan-jalan yang keberapa kita ya? Saya sudah yang keempat ini. Mudah-mudahan Kaca Muda Jogja tetap stay tune juga loh ya. Ini mudah-mudahan sampai nanti terakhir tetap kangen sama suaranya Bu Ratna ya. Berikutnya kita juga punya narasumber berikutnya adalah Pak Lurah Girikerto, Bapak Haji Sudibyo SPD. Selamat sore Pak. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Seger ya Pak di sini ya Pak? Memang suasana di sini cukup sejuk. Sejuk ya Pak. Iya. Oksigennya banyak. Sekarang ini kita kondisinya di Partorejan Ekowisata Panca gitu. Ini ada tempat outboundnya, tempat kulinernya, bisa buat tempat pelatihan juga, nongkrong di sini enak, suasananya adem, banyak pohon Kaca Muda. Nanti kalau sudah jadi selesai, fix api banget. Nah, Kaca Muda harus kesini karena memang ada Pak Jarod juga nih yang akan membantu Pak Sudibyo untuk membuat Girikerto menjadi lebih cakep gini. Selamat sore Pak Jarod, ini adalah konsultan penyusunan master plan Desa Mandiri Budaya Kelurahan Girikerto. Sore Pak. Sore Mbak. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah, senang saya bisa kumpul di sini barengan karena kita akan mengedukasi Kaca Muda mengenai rencana-rencana yang seru buat kita juga di Yogyakarta, karena Yogyakarta jadi makin banyak tempat wisata dan banyak yang bisa digerakkan. Betul, ya Pak ya. Oke. Ya. Nah, ini kita balik lagi ke Bu Ratna nih. Bu Ratna ini lagi-lagi Bu Ratna nih PR-nya banyak ya. Betul. Cari potensi dari sudut ke sudut, dari sana ke sana. Kalau Kaca Muda inget 2 hari yang lalu itu kita sempat jalan-jalan ke Bangunkerto. Nah, deket sama Girikerto nih Kaca Muda. Nah, ini Bu Ratna juga nih punya kerjaan. Muter-muter cari sudut-sudut yang potensial untuk bisa dikembangkan sama Dinas Koperasi. Nah, gimana ini Bu? Menemukan tempat ini atau bekerja sama atau mengelola atau apa yang dilihat dari Girikerto? Ya, kalau dari Kelurahan Girikerto sendiri sih dari sudut pandang kami sudah sangat baik sekali ya. Maksudnya partisipasi masyarakat, kemudian potensinya yang banyak sekali, sangat kaya di sini ya Pak Lurah ya, dari segi budayanya, kemudian dari potensi alamnya, kemudian dari produk UMKM-nya itu sendiri. Di sini sudah sangat kaya, hanya mungkin kita perlu tingkatkan lagi karena untuk dari Koordinasi Koperasi dan UMKM sendiri kan kita indikator kinerjanya salah satunya adalah scaling up UMKM. Nah, di sini mungkin untuk yang di Girikerto sendiri untuk produk-produknya sudah bagus, tinggal potensinya aja kita tingkatkan seperti itu.
Oke, berarti kalau Desa Girikerto ini termasuk desa mandiri budaya juga ya Bu? Ya, masih masuk desa mandiri budaya. Kebetulan di tahun ini juga sudah melaksanakan dari dana dari PKK yang juga di dalamnya termasuk ada aktivitas budayanya juga, kemudian juga ada aktivitas entrepreneurship-nya, pemberdayaan perempuannya juga untuk pengembangan kepariwisataannya itu sendiri, seperti itu. Oke, kita ke Pak Lurah nih, pengen tahu Pak, gimana sih sebenarnya biar Kanca Muda tahu profil dari Kelurahan Girikerto ini Pak? Gini Mbak Ella, jadi untuk Kanca Muda di Girionumo ya. Iya. Untuk profil Kelurahan Girikerto ini memang kami menyadari bahwa Girikerto ini ada wilayah Yogyakarta yang ada di sisi paling utara. Nah, jadi tidak khawatir, di sini pasti udaranya sejuk Mbak. Nah, dari wilayah kami yang ada di paling utara itu kita punya sebenarnya 13 pedusunan, yang mana di masing-masing pedusunan itu semuanya punya potensi masing-masing. Baik terhadap wisata, baik terhadap UMKM-nya, semuanya ada. Tetapi kami tidak akan membuat semuanya itu jadi desa wisata. Oke, dari 13 Dari 13 itu ya. dusun yang ada itu. Nanti kita akan coba, saat ini sudah ada 5 dusun yang kita jadikan desa wisata. Itu akan kita perkuat kembali ke sana. Terus dusun-dusun yang lain bagaimana? Pertanyaan gimana Pak? itu. Kan ada 13, nanti Iya. 7-nya Mary gitu, gimana Pak? Untuk dusun yang lain mestinya nanti sebagai dusun penguat desa wisata tersebut. Misalnya di dusun sebelah dari ekowisata Pancoh ini itu ada dusun yang lain, di sana punya hasil olahan apa, punya potensi apa, bisa nanti pemasarannya dimasukkan di Desa ekowisata wisata yang ada tempat lain. Oke, berarti rencananya memang kalau ekowisata Pancoh ini salah satu berarti ya Pak? Kan karena ada 5 tuh. Ya betul. Jadi ada ekowisata Pancoh itu yang menjual tentang wisata dengan pertaniannya. Kalau di sisi utara itu kita ada Tegalugut, wisata tradisionalnya. Terus ada lagi Kawidasri, itu dengan alam juga. Terus wisata pendidikan di Nganggring. Di sana juga pendidikan berkaitan dengan peternakan. Terus yang luar biasa lagi ada downhill juga Mbak di sini. Downhill. Iya. Oh ya Pak. Jadi ya kita sesuaikan dengan potensi yang kita miliki. Seperti itu. Wow. Kalau dari 13 padukuhan dan dengan potensi segitu banyak, sebenarnya sangat potensial untuk dikembangkan. Kebudayaannya ada, wisatanya juga ada ya. Lurah Pak Sudibyo ini Pak, kan saya pengen tahu juga nih, kalau tadi ada kita punya 13 padukuhan ya, 5 dusun wisata dan 7 dusun lainnya adalah dusun penguat desa wisatanya. Nah, bagaimana dengan perkembangan UMKM di Girikerto ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi gini Mbak Ella, Girikerto saat ini kita memang menjadi pendampingan dari Dinas UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berkaitan dengan hal tersebut, kemarin kami mendapat bantuan untuk Kelurahan Mandiri Budaya. Salah satunya kegiatan-kegiatan kita adalah di bidang UMKM. Termasuk di sini ada hasil olahan makanan yang cukup beraneka ragam. Apa aja itu Pak? Olahan makanan yang dihasilkan di tempat ini? Kalau di tempat lain orang mengatakan mandi susu itu adalah beda dengan di wilayah kami. Kalau di sini mandi susu itu mandi dengan sabun yang dibuat oleh olahan susu kambing Itawa. Itu bedanya ya. Jadi salah satunya karena kami di wilayah yang potensi terhadap peternakan khususnya kambing Itawa, itu diolah menjadi berbagai macam. Ada susu, ada permen juga Pak. Permen juga. Saya sudah nyicip soalnya. Sudah kebagian ya Ibu Ratna ya. Begitu aneka ragam. Terus ada olahan-olahan dari salak, ada dodol salaknya, ada jenang salaknya, dan masih banyak yang lain.
Termasuk juga kemarin yang baru dikuatkan adalah masalah batik ya Mbak ya. Iya, betul. Mbak Ratna ini yang selalu mendampingi dengan kami. Batik, alhamdulillah batik yang mereka kemarin tuangkan terbaru Mbak. Karena visi Girikerto itu kan Semar Dalil. Mereka memunculkan batik dengan Semar Dalilnya. Nah ini salah satu binaan juga dari Diskop KM Provinsi yang berkaitan dengan pemanfaatan dana keistimewaan yang kemarin telah diberikan kepada Kelurahan Girikerto. Oke. Dan sepertinya tahun depan akan ada lagi ya Bu ya? Akan ada lagi. Oleh karena itu untuk keperluan pijakan dalam perencanaan pelaksanaan program kegiatan yang akan didanai oleh dana keistimewaan di tahun 2022, di tahun ini kami menginisiasi untuk pembuatan master plan Desa Mandiri Budaya yang di Kelurahan Bangunkerto. Nah, disinilah perannya Pak Jarot ini sebagai konsultan kami untuk membantu. Iya, di Girikerto. Girikerto bukan Bangunkerto lah ya. Girikerto. Iya, sorry. Jadi ini untuk makanya kami menggandeng Pak Jarot ini sebagai mitra kami untuk pembuatan master plan Desa Mandiri Budaya di Kelurahan Girikerto seperti itu. Oke. Nah, kalau Pak Jarot sendiri nih, ini kan berarti master plan-nya biasanya untuk berapa lama Bu? Kalau untuk master plan sendiri jangka waktunya kita setting selama 5 tahun ya Pak ya. 5 tahun. Tapi nanti untuk program kegiatan dan kita ada prioritas-prioritas nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat itu sendiri, karena dari master plan ini juga tidak hanya mewadahi nanti visi misi dari arah pembangunan perekonomian melalui dinas koperasi, tapi juga keinginan dari masyarakat itu sendiri seperti apa, ingin berkembangnya Kelurahan Girikerto ini seperti apa, mau dibawa kemana. Ini juga kami dengarkan juga masukan-masukan dari masyarakat Kelurahan Girikerto itu sendiri. Oke, nah berarti ke Pak Jarot nih, saya pengen tahu nih Pak, Kanca Muda juga pengen tahu master plan-nya gimana sih Pak, konsepnya setelah konsepnya yang akan Bapak buat seperti apa gitu, apa yang Bapak lakukan sebelumnya, potensi apa yang ingin sudah Bapak lihat atau ingin Bapak kembangkan. Yang pertama potensi dulu berarti ya Pak. Iya, untuk master plan ini memang potensi menjadi salah satu basis utama ya. Potensi alam, potensi sumber daya manusia, kemudian pengetahuan lokal, lalu macam-macam banyak sekali ya. Lalu juga di desa ini juga berkembang ide-ide yang sudah dikembangkan oleh mitra desa. Nah, kami sebagai tim konsultan ini mempelajari semua itu ya. Kemudian diintegrasikan. Jadi master plan yang akan dibuat ini adalah mengintegrasikan semua potensi yang ada, lalu semua rencana yang sudah ada menjadi satu, istilahnya itu kalau populernya namanya omnibus plan sebenarnya ya. Jadi suatu rencana yang terintegrasi dari manapun sehingga ini menjadi suatu dokumen perdamaian gitu ya. Karena kalau UMKM sendiri membuat master plan barangkali hanya fokus ke perspektifnya dia, tapi mungkin ada yang lain dan seterusnya. Nah, kami berusaha untuk membuat suatu master plan untuk Desa Girikerto ini yang terintegrasi berbagai macam potensi, bahkan termasuk mimpi masyarakat, yang artinya yang belum terwujud secara nyata, tapi dia menjadi mimpi masa depan, itu kita coba tangkap ya, lalu kita olah begitu rupa. Memang metode yang kami kembangkan ini agak berbeda, namanya impact based planning ya. Jadi kita merumuskan dulu apa yang akan terjadi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan. Impact apa Pak? Impact based planning. Based planning ya. Jadi kita memikirkan dari pemikirannya itu dari masa depan dulu, ditarik ke belakang gitu. Kalau dalam prosesnya itu kan ada impact, sebelum impact ada outcome, sebelum outcome ada output, sebelum output ada proses, sebelum proses ada input. Nah, berarti yang kiri ini itu menyesuaikan apa yang mau terjadi di sana gitu. Sehingga bukan berarti kita berangkat dari apa yang kita punya lalu bergerak ke depan, enggak, tapi mau seperti apa sih Desa Girikerto masa depan supaya pergerakannya yang akan seperti apanya itu tadi ya Pak. Yang di bagian kiri inputnya itu disesuaikan, nanti butuh apa itu nanti di situ prosesnya bagaimana itu disesuaikan gitu. Ini agak berbeda dengan yang barangkali yang sering berkembang gitu ya. Nah, ini arahnya ke sana. Kemudian
salah satu yang menjadi kunci adalah kita mencoba mendorong konsep wisata di desa. Yang sekarang terkenal kan desa wisata. Iya. Nah, itu kadang-kadang itu dari penelitian akademis itu seringkali itu malah rusak desanya itu. Ya. Nah, ini tekanannya mestinya nanti Pak Lurah mohon itu ya kita tekankan namanya wisata di desa. Meskipun Wisata orang desa. boleh saja mengatakan itu desa wisata boleh saja, tapi tekanannya itu wisata di desa. Kenapa Pak? Bedanya dengan desa wisata dan wisata di desa gitu. Nah, kalau wisata di desa Ya. itu Pak Lurah dan masyarakatnya itu tetap menjadi tuan rumah. Oke. Ya, tidak menjadi pelayan dari para wisatawan meskipun kita melayani makan dan sebagainya ya, tapi dengan penuh keramahan, dengan penuh kebanggaan ya, dengan cinta desa, cinta tamu dan sebagainya. Saya kira itu yang harus dikembangkan gitu. Kadang-kadang kalau desa wisata, desa itu menjadi tempat datang orang, lalu orangnya pengen apa? Pengen voli di desa, lalu tanah kas desa jadi tempat voli ya. Itu kan lalu mengubah desa gitu. Nah, harapannya dengan konsep wisata di desa wisata ini ya, tekanannya di depan tadi ya. Desa itu tetap lestari. Ya, alamnya, budayanya dan sebagainya. Kita menjadi tuan rumah di desa kita sendiri. Tradisinya gitu ya Pak. Iya. Ya. Itu begitu. Jadi jangan sampai kita itu terlalu mengagungkan wisatawan atau tamu gitu ya. Kita tuan rumah dan mereka adalah tamu-tamu kita yang memang ya kayak pulang kampung lah atau apa konsepnya gitu ya. Itu yang ingin kami dorong dalam master plan ini. Oke. 106.1 Jeronimo The Roll, Son of Jogja. Masih di Sidilan, Sibakol Jajah Deso Milangkori, Kaca Muda Jogja. Barengan sama Dinas Koperasi dan UKM DIY ini Kaca Muda, dan kita masih jalan-jalan di Ekowisata Pancoh ya. Dan sekarang kita bisa joget karena ada dangdut di belakang Kaca Muda Jogja. Pokoknya kalau Kaca Muda sekali lagi nih, kalau ini sudah jadi semuanya, sebenarnya udah ada beberapa yang Kaca Muda bisa datang ke sini lalu berwisata ke sini gitu, tapi masih belum 100% jadi yang di atas. Jadi ada bagian atas dan ada bagian bawah. Yang di atas ini sudah bisa dipakai Kaca Muda Jogja, jadi Kaca Muda bisa berwisata ke sana gitu, bisa main makan gitu di Ekowisata Pancoh ini Kaca Muda Jogja. Jadi nanti kalau udah jadi semuanya, wah makin keren lagi gitu ya. Dan tadi sempat diceritain kalau ada di sini juga ada bisa banyak pelatihan gitu, kebudayaan, makeup karakter, tanam pari, macam-macam gitu, kegiatan-kegiatan tradisional juga ada gitu. Nah, tapi kita kembali lagi nih, itu tadi potensi yang saya ngobrol-ngobrol sama Pak Cari nih. Nah, ini kita masih pengen tahu dari Pak Jarod kira-kira master plan ke depannya seperti apa. Dan tadi kalau dibilang kita tidak hanya melihat potensi, tapi juga membicarakan soal mimpi gitu, mimpi masyarakat. Nah, mimpi masyarakat Girikerto ini apa Pak? Setelah mungkin Bapak berbincang dengan masyarakatnya atau mungkin riset atau apapun itu gitu, mimpi masyarakat di sini apa Pak? Ya, secara umum memang mereka menginginkan desanya itu berkembang dengan basis pariwisata, ya. Nah, itu memang potensinya sangat besar gitu ya. Dan mimpi itu cocok sebenarnya dengan itu. Hanya nanti perwujudan mimpinya, rumusan mimpinya itu harus lebih rinci dan fokus gitu ya. Apakah kulinernya, apakah kerajinannya, apakah yang lain gitu. Nah, memang di sini ada konsep payung namanya ya, Desa Mandiri Budaya, yang didorong oleh pemerintah provinsi ya. Desa ini kelihatannya di Girikerto juga diarahkan ke sana aja. Nah, konsep payung itu mengandung 4 konsep juga gitu loh. Ya, ada konsep desa budaya, desa prima, desa wisata, desa planner gitu. Nah, kami mencoba membuat rumusan tentang ini ya. Yang tadi saya katakan impact based planning tadi ya. Jadi misalnya tentang desa budaya, apa sih masa depannya? Itu harus ya nilai keistimewaan lestari di desa ini dan mendasari kehidupan sosial, budaya, ekonomi secara harmonis dengan nilai-nilai modern di kalangan warga desa secara berkelanjutan. Ini rumusan tentang desa budaya yang diturunkan dari Desa Mandiri Budaya tadi. Nah, itu harus terukur juga ya, bahwa nilai keistimewaan harus
tetap lestari di sini, menjiwai kehidupan masyarakat, sosial, ekonomi, budaya, gitu ya, lestari berkelanjutan. Kemudian berkaitan dengan desa prima, ya, ini berkaitan dengan kaum perempuan, ya, kaum perempuan menjadi sokong guru kehidupan sosial, ekonomi, budaya. Nah, ini nanti harus didorong gitu, para perempuan di sini diberdayakan. Ya. Yang bersama-sama harmonis dengan nilai-nilai modern. Jadi tidak boleh ketinggalan desa itu. Gitu. Nilai-nilai keistimewaan para perempuan juga harus dikembangkan. Kemudian ada lagi pariwisata, ini berkaitan dengan desa wisata. Pariwisata berbasis masyarakat menjadi soko gurunya. Jadi Pak, harus ya. Kehidupan sosial dan budaya berarti nilai-nilai keistimewaan. Jadi pariwisata harus terfokus pada tetap mengembangkan nilai-nilai keistimewaan DIY ya. Bersama-sama harmonis dengan nilai-nilai modern, gitu. Kemudian yang berkaitan dengan desapreneur, kewirausahaan berbasis masyarakat menjadi soko guru. Jadi di sini ada 4 soko gurunya itu, masing-masing konsep desa tadi di dalam desa mandiri budaya, semuanya jadi soko guru. Jadi tetap soko gurunya 4. Ya, tapi masing-masing punya spesifikasi. Nah itu mungkin belum terlalu banyak dipahami oleh warga, tetapi saya melihat ini itu cocok dengan mimpi yang mereka kembangkan, hanya mungkin dengan rumusan yang berbeda gitu ya. Nah kami konsultan mencoba merumuskan itu lalu menjadi masukan bagi Pak Lurah, bagi masyarakat dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil untuk pengembangan desa ini, apapun itu gitu. Oke. Berarti kan ada obrolan yang mendalam antara Pak Jarod dengan Pak Lurah J gitu. Ya. Kira-kira bagaimana nih Pak dari perencanaan yang sudah dibuat Pak Jarod dan ini menggunakan dana keistimewaan J Bu ya nantinya 1,2 M itu kira-kira akan seperti apa pengaplikasiannya ke depan dan perencanaannya seperti apa? Jadi terima kasih. Kalau boleh saya cerita dari awal dulu ya ini. Boleh Pak. Betul yang tadi disampaikan oleh Pak Jarod bahwa saya selaku lurah di sini selalu menyampaikan pada masyarakat, kalau kita mau merubah satu kehidupan kita, marilah kita awali dengan mimpi. Itu tadi disampaikan oleh Pak Jarod. Jadi nyambung dengan yang menjadi pemikiran kami dari awal. Di Girikerto kami awalnya berkeluh kesah dengan diskop KM DIY. Kita punya potensi semacam ini, tapi bagaimana? Kalau kami mau membuat master plan, kami tidak mampu. Alhamdulillah Mbak Ratna, Mas Wisnu ya waktu itu langsung menangkap beliau, lapor ke pihak atasan, disetujui, bahkan kami merasa bangga. Waktu itu langsung dijawab, udah buat master plan-nya, nanti kami bantu biayanya. Kami pemerintah kelurahan dengan masyarakat merasa bangga. Nah saat ini dengan Pak Jarod kami yang memang harus saling memadukan, karena kami ingin mencoba bahwa Girikerto dalam 5 tahun itu akan seperti ini, Girikerto 10 tahun seperti ini, bahkan syukur sampai 20 tahun ya. Harapan saya walaupun besok saya bukan lurahnya, Girikerto tetap akan berjalan sesuai dengan master plan yang sudah direncanakan. Jadi anggaran 1,2 itu tadi yang disebutkan itu mencakup tadi yang disampaikan oleh Pak Jarod untuk nanti kita masuk di 4 pilar desa mandiri budaya. Ada desa budaya sendiri, ada desa priman, desa prener, desa wisata. Nah, apa yang harus dilakukan? Itulah nanti yang akan kita susun melalui master plan yang ada di Girikerto ini. Oke. Bu Ratna, gimana menanggapi perencanaan atau pengembangan dari konsep ini, Bu? Kami dari Dinas Koperasi menyambut positif ya, sangat baik sekali gitu. Mungkin untuk saya pernah juga menghadiri di master plan di kelurahan lain, mungkin yang di Ampo itu mungkin juga mereka sering mendapatkan kendala untuk komunikasi dengan masyarakatnya. Tapi alhamdulillah di Girikerto ini sinergitasnya sangat terjalin baik sekali, sehingga kami ini tinggal memberikan support saja. Nanti akan seperti apa. Kemudian kita juga untuk arah dan guidance-nya juga dari pihak konsultan dan masyarakat sendiri sudah memahami bahwa di Kelurahan Mandiri Budaya itu
adalah sebuah kelurahan yang memang harus terdapat 4 pilar dan terdapat aktivitas budaya, kemudian entrepreneur, kemudian pemberdayaan perempuan dan kepariwisataan itu sendiri. Kebetulan di Girikerto ini sendiri juga potensi itu semuanya ada gitu. Jadi tinggal bagaimana kita merajutnya, bagaimana kita membuatnya menjadi satu frame desa mandiri budaya yang maju, yang mandiri, yang dapat berdaya secara ekonomi dan meningkatkan juga perekonomian masyarakat yang ada di sini, seperti itu. Oke. Pak, tadi sempat saya juga dengar dari Pak Cari gitu tentang ekowisata di Pancoh ini, kalau teman-teman tuh bisa live in gitu, bisa sudah mulai kan ya, sudah mulai ada. Ini tempat ini juga sudah ada, kalau yang nginep juga bisa gitu ya. Nah itu mungkin sama, kalau saya tadi menangkap ini sama dengan konsepnya Pak Jarod gitu. Ketika teman-teman menginap di rumah warga itu gimana sih Pak konsep live in di sini Pak? Gini Mbak Ella, jadi untuk wisatawan yang mau live in di sini, betul seperti yang disampaikan oleh Pak Jarod tadi. Wisata di desa kan Wisata berarti di Pak? desa, jadi Iya. masyarakat kami adanya seperti ini. Kita menata sebaik mungkin untuk melayani mereka. Bukan kok kita terbawa oleh tuntutan mereka harus begini. Iya. Tapi mereka bisa melihat secara langsung, merasakan secara langsung tentang kehidupan di desa yang ada di tempat kami. Salah satunya di ekowisata Pancoh ini, Mbak. Iya. Itu gimana Pak? Live in, berarti itu teman-teman yang mau berwisata di sini bisa menginap. Bisa menginap tapi di rumah warga aja. Di rumah warga. Terus seperti apa nanti Pak? Ya sebenarnya sih tidak terlalu asing ya Mbak ya. Mereka bermalam di sini bersama dengan warga setempat. Menu yang dihidangkan pun juga menu hidangan masyarakat kami di rumah itu. Sehingga inilah yang menjadi daya tarik. Tamu kita itu mengikuti tradisi budaya adat yang ada di wilayah saya. Misalnya makanan pun, kalau menu yang enak-enak kan di kota banyak. Iya betul. Makanan tradisi di sini ya Pak. Satu pemikiran kemarin di salah satu nanti di pasar tradisional kami akan mencoba kita kuatkan dengan gudeg bong itu Pak ya. Karena di sana kan namanya Tegalugut. Tegalugut itu kan suatu wilayah yang ada di Tegalan. Di bawah banyak pohon bambu. Sekilas orang mungkin mendengarkan kayak asing gitu. Aslinya gitu. Ini wilayah kering yang ada di bawah pohon bambu Tegal. Lugut itu diambil dari pohon bambu. Makanya kemarin kami menekankan, coba besok kita buat menu. Salah satunya adalah gudeg dari bambu muda itu, namanya mendorong inovasi. Rebubung. Iya. Ya ini kita betul dari Pak Jarod tadi. Jadi kita akan mencoba menguatkan potensi yang kita miliki ini. Kita sampaikan pada wisatawan. Bukan kok kita ya akhirnya nanti yang harus memaksakan diri ya, untuk memaksakan ya. Gitu. Kita tidak punya budaya ini dipaksa harus punya budaya ini. Akhirnya hanya sesaat saja. Betul. Kita kuatkan budaya yang sudah ada di sini. Kembali ke live in seperti itu tadi, Mbak. Iya, seru sih Pak ya. Jadi kalau liburannya bareng, kalau tadi saya diceritakan liburannya sih sama-sama, tapi karena tinggal di rumah warganya berbeda, menunya bisa jadi berbeda gitu. Tempatnya juga berbeda. Bahkan mereka kalau si tuan rumah pas mau kebun, mau ikut petik salak katakanlah, dia ngikuti juga boleh. Jadi itulah yang menjadi daya tarik mereka, bukan kok hanya sekedar saya di sini bermalam terus nanti menunggu sajian menu makanan yang ada. Kita sajikan makanan, ibu mau kemana, saya mau ke sawah, ngikut, oke, metik ke Lombok, metik salak. Ya. Jadi belajar kehidupan Orang desa. Kembali di desa. Ya. Inilah yang nanti memang PR kita ya Pak Jika, mohon dibantu untuk master plan yang harus kita buat itu benar-benar ke depan tertata. Sebagai contoh, kami nanti di wilayah yang agak ke bawah itu juga akan kami kan satu sentra untuk industrinya. Yang kemarin Mbak Rana ya, kaitan dengan air itu ya Mbak ya. Jadi kami mau mencoba nanti dengan salah satu anggaran dana keistimewaan yang alhamdulillah kalau nanti bisa 1,2 itu salah satunya untuk kita menata tentang air berkaitan dengan isi ulang tangki yang saat ini
katakanlah dikuasai oleh pihak ketiga. Kami nanti akan mencoba dengan dana keistimewaan itu melalui badan usaha milik kelurahan. Kita akan hidupkan itu. Kemarin sudah tak hitung-hitung, nah, kita lebih untung kalau kita bisa melakukan Mengelola itu ya Pak ya. Untung kami bukan karena kelurahan bisnis. Keuntungan kami adalah masyarakat yang menikmati. Betul. Kami bisa memberikan lapangan kerja pada masyarakat. Kami bisa memanfaatkan sumber daya itu secara maksimal. Kalau saat ini kan Menjaga masih kelestarian penonton. lingkungan juga. Menjaga kelestarian lingkungan. Iya, karena pasti pengelolaannya juga memikirkan lingkungannya sendiri ya Pak, Iya, gitu. Oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan ini Kaca Muda Jogja barengan sama Bu Ratna, Pak Sudibyo dan Pak Jarod, gitu Kaca Muda Jogja. Dan kita masih ngobrolin tentang perencanaan master plan Desa Mandiri Budaya Kelurahan Girikerto. Masih ada di Ekowisata Pancoh nih Kaca Muda, jauh dari Jogja, nggak jauh banget sih, tapi enak, adem, dengan udara yang masih segar. Rasanya sebenarnya saya pengen lepas masker, tapi karena memang kita menjaga prokes tetap, walaupun jalan-jalan di luar prokesnya tetap jalan, tetap kita menggunakan masker, tetap menjaga jarak. Kaca Muda Jogja tetap bersih-bersih dengan antibakterial karena kita juga saling menjaga satu sama lainnya. Jadi tenang, nanti saya akan buka masker agak jauhan karena kayaknya sayang nih kalau nggak ngambil oksigen dari tempat yang sesejuk ini nih Kaca Muda Jogja. Oke. Nah, saya masih ngobrol barengan sama Bapak Lurah Girikerto Haji Sudibyo SPD, Bu Ratna dari Dinas Koperasi, dan juga Pak Jarod dari konsultan penyusun master plan Desa Mandiri Budaya Kelurahan Girikerto. Dan saya tuh jadi pengen nanya juga nih, kalau sebenarnya di Girikerto sendiri kan juga ada live in yang sudah dijalankan ya Pak. Iya. Nah, kalau menurut Pak Jarod, wisata di desa dengan perspektif Pak Jarod itu yang seperti apa Pak? Ya, itu perspektifnya konsultan ya. Konsultan, yang betul. ditawarkan untuk dikembangkan di sini. Betul Pak. Jadi wisata di desa itu ya tamu datang ke desa, tuan rumah warga setempat, Pak Lurah dan sebagainya tetap menjadi tuan rumah di sini gitu ya. Nah, apapun yang dikembangkan oleh Pak Lurah dan warga masyarakat diusahakan sedapat mungkin melestarikan yang sifatnya kearifan lokal. Ya. Lalu aspek-aspek modern, unsur-unsur budaya modern diharapkan juga bisa masuk, tetapi secara selektif ya. Jangan sampai mendominasi. Yang penting itu kan ya. Jadi misalnya saya ada contoh ya, bikin WC kamar mandi. Bisa saja dari kota tidak bisa menggunakan WC yang tradisional di sini. Mungkin bisa saja disiapkan satu yang tradisional, satu yang barangkali modern gitu ya. Ini salah satu contoh. Kemudian untuk tempat tidur misalnya gitu ya. Ya jangan semuanya spring bed gitu kan. Iya ya, Mungkin, dipan gitu ya. Dipan dan sebagainya ya. Barangkali bisa muncul inovasi dipan yang lebih baik, yang lebih estetik, lebih nyaman, tetapi tetap menunjukkan kearifan lokal. Bahan bakunya dari sini, dari bambu misalnya. Ya. Dari bambu ya. Nanti bisa muncul inovasi-inovasi sebenarnya ya. Nah, kalau kita menahan diri untuk tidak terlalu konsumtif dengan elemen budaya modern, pasti yang namanya potensi desa, potensi budaya, potensi teknologi pasti bisa dikembangkan lah, pasti itu. Saya yakin ya. Sehingga tadi Pak Lurah mengatakan bahwa kita punya potensi bung. Gimana itu bisa menjadi makanan yang tradisional tapi sekaligus juga modern? Bagaimana gitu ya? Nah, itu bisa banyak sekali yang bisa tentang pakaian, tentang kuliner banyak sekali. Makanya nanti kami mencoba untuk memandu atau mendampingi ya, bagaimana supaya yang tradisional dan modern itu bisa berdampingan. Karena payungnya itu dari ngarso dalem loh. Iya. Memayu hayuning bawono kan itu ya. Itu paling tidak itu ya yang harus dijadikan acuan sehingga desa wisata ini menjadi sungguh-sungguh tempat wisata di desa yang sangat mengagumkan, dicintai oleh banyak orang karena keunikannya, karena ketradisionalannya gitu ya. Oke. Intinya begitu. Iya, betul. Tapi agak cukup sulit ya Pak kalau harus menegakkan kearifan lokal disandingkan dengan hal modern gitu. Kadang-kadang demand-nya tuh banyak juga tuh yang minta nanti di sana tuh enggak ada ini loh. Gitu. Batasannya jadi seperti gimana nih? Mungkin Pak Lurah atau Pak Jarod bisa menjawab. Ya
kita coba kembangkan produk-produk desa yang sungguh-sungguh tradisional, tapi mungkin barangkali kemasannya lebih modern ya. Saya kira dari UMKM ini punya banyak kreativitas ya. Ekonomi kreatif berbasis budaya kan itu sebuah apa istilahnya itu, cara berpikir yang perlu dimasyarakatkan di sini ya. Bagaimana misalnya jamu, katakanlah saya nggak tahu di sini jamu menjadi penting apa tidak. Nah, kalau belum bisa kita cek toh potensi jamu ada nggak di sini. Kalau ada, 5 tahun ke depan bisa nggak di sini ada komunitas pengrajin jamu. Meskipun mungkin sementara belum ada, tapi karena ada potensi, ada keinginan, mimpi tadi, maka lalu ya diusahakan semuanya itu, ya bisa pasti gitu. Iya. Oke. Bu Retna, kira-kira kalau Bu Retna sebagai yang membantu dan berusaha untuk membantu desa Girikerto ini, kira-kira tantangan dan hambatannya dari pengembangan pelaksanaan BKK Desa Mandiri Budaya di Kelurahan Girikerto ini apa, Bu? Saya kira kalau untuk hambatan dan kalau tantangan mungkin banyak tantangan, mungkin dari bagaimana caranya kita melihat potensi yang sangat kompleks ini bisa ditingkatkan semua, bisa bersinergi semua, bisa saling mendukung satu sama lain. Mungkin itu yang tantangan yang terberat kami, tapi saya sangat percaya diri bahwa Dinas Koperasi dan Pemda DIY ini bisa menyelesaikan tantangan itu dibantu oleh warga masyarakat itu sendiri dan konsultan kami tentunya. Nah, kalau untuk masalah hambatan saya kira kita nggak ada hambatan yang signifikan ya, karena selama ini dalam pelaksanaan kegiatan ini pun kami selalu berkoordinasi dengan Pak Lurah ya, Pak Lurah ya. Komunikasi itu harus selalu kita jaga, karena kan kondisinya kita ini mendorong potensi lokal, bukan kita yang akan mengarahkan seperti apa, tapi juga kita ini hanya memberikan support, hanya memberikan support. Nanti keinginan masyarakat itu seperti apa, kita akan bantu wujudkan seperti itu melalui program-program dari Dinas Koperasi tentunya. Oke, kalau Pak Lurah sendiri nih sudah dibantu Dinas Koperasi gitu ya, juga sudah dibantu adanya Pak Jarot yang membantu Bapak, jadi nggak mikir banyak banget, dibantuin mikir Pak gitu. Kira-kira gimana harapan kedepannya dengan adanya penyusunan master plan Desa Mandiri Budaya di Desa Girikerto ini, Pak? Dengan adanya nanti kita setelah terselesaikannya master plan, kami sangat berharap sekali dengan daerah istimewa Yogyakarta jangan terus berhenti memberikan bantuan ke kelurahan kami, karena saya selalu berharap begini, kalau kita berjalan itu hanya dipotong saat itu, nanti kelanjutannya kita tidak akan tahu. Makanya saya berharap kemarin, syukur nanti minimal BKK keistimewaan ini untuk Desa Mandiri Budaya kita dibantu setidak-tidaknya 1 periode lurah kan itu, sehingga konsep pemikiran dari lurah yang ke depan seperti ini ada kelanjutannya. Karena kami sangat takut sekali kalau hanya diberikan dalam setahun atau 2 tahun. Yang ketiga belum ini yang mesinnya menjadi puncaknya, kita harus bagaimana menyelesaikan kegiatan di masyarakat terputus. Jadi terima kasih sekali lagi ada Dinas Koperasi UKM Provinsi DIY, ada Pak Jarot yang telah juga bersama-sama dengan kami nanti bisa membuat master plan Girikerto ke depan. Harapan saya Girikerto lebih baik, Girikerto lebih maju, Girikerto lebih sejahtera, tidak lepas dari budaya daerah istimewa Yogyakarta. Mantap. Pak Jarot, monggo harapannya. Ya, harapannya kalau bisa keunikan itu muncul di sini ya. Kalau bisa juga jangan latah, ya, jangan meniru-niru gitu ya. Nah, kita mengembangkan apa yang ada di sini secara kreatif dan inovatif. Nah, itu yang penting gitu ya. Nah, kami mencoba menuangkan itu ke dalam sana. Memang master plan itu agak luas ya. Nanti yang lebih detail saya kira dari Koperasi UMKM ya, itu akan misalnya produk tertentu itu bagaimana supaya bisa unik muncul dari sini, dan itu menjadi daya ungkit ekonomi kesejahteraan masyarakat yang ada di sini karena potensinya, karena keunikannya itu. Dan juga mimpinya ya Pak. Betul, mimpinya ya. Yang penting jangan latah lah. Jangan lalu rumahnya dicat seperti di tempat lain. Jangan. Tetap berbudaya ya Pak. Iya. Oke. Boleh saja diciptakan misalnya genteng yang baru, misalnya bagaimana caranya lah Pak ya. Mungkin siapa tahu ya di sini ada inovasi semacam itu gitu ya. Oke.
Mudah-mudahan lancar Pak untuk nanti dana keistimewaan 1,2 M-nya bisa Amin, ya. diaplikasikan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat. Pak Jarot, juga Pak Sudibyo, Bu Ratna. Ya. Tadi kode. Jangan setahun aja lagi. Ya, itu sebenarnya tergantung juga nanti seluruh program kegiatan itu kan akan kita monitoring dan evaluasi selalu ya Mbak Ella. Ya, Cuma betul. Iya. saya sih harapannya untuk wisata Dolan Deso ini akan menjadi tren baru di dunia pariwisata yang ada di DIY seperti itu. Mungkin saya kira bagus. dari Girikerto bisa dimulai, nanti mungkin kelurahan lain bisa Akan menyusul mengikuti ya. Dolan Deso. Dolan Deso. Dolan Deso. Asik. Seperti kita sekarang yang lagi dolan ke ekowisata Pancoh Kancabado Jogja. Terima kasih Pak Sudibyo, Pak Jarot, Bu Ratna. Terima Kita kasih. mudah-mudahan bisa ngobrol lagi nanti di lain kesempatan gitu ya. Terima kasih. Eh, ya. Mudah-mudahan sukses buat master plan-nya ke depan. Kita sudah bisa jalan-jalan ke sini dengan berbagai hal yang bisa kita nikmati bersama. Oke, Kaca Muda jalan-jalannya udah dulu ya. Si Dilannya mau pulang nih. Dilannya udahan dulu, mau rebahan dulu di rumah gitu. Jadi nanti Kaca Muda Jogja ikutin terus. Si Dilan, si Bakul Jajah Deso Milangkori barengan sama Dinas Koperasi dan UKM DIY gitu, dan barengan sama tim Jeronimo FM. Kita akan ke mana-mana di berbagai titik di desa di Yogyakarta gitu. Kita akan lihat, kita akan ngobrol, kita akan kulik-kulik, dan kita akan belajar dari teman-teman yang masih punya semangat yang luar biasa di pandemi ini Kaca Muda Jogja. Jadi kita pamitan, ketemu lagi next time. Love Jogja and you, and bye-bye.